ini ada lagi yang dipersoalkan, bahwasannya Al-Quran ini dituduh oleh para pendeta Kristen sebagai kitab suci yang menyontek Bible. Justru Bible menjiplak Bible-nya sendiri. Kita akan pembuktian siapa yang mencontek. Apakah Al-Quran mencontek? Ini Alkitab dari berbagai versi. Kalau ini Al-Quran, ini Al-Quran dari tahun-tahun kuno. Bahkan saya bawa Al-Quran yang mohon maaf disentuh sedikit robek. Ini tahunnya lama banget, lama sekali. Kita akan menjadi bangga nanti kalau kita pembuktian bagaimana ternyata agungnya Al-Quran. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those who learn, understand, and grow in their Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Amanah Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabannya serempak dan semangat, saya doakan semoga rumah tangganya bahagia, sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang lancar, hutang-hutang semuanya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa diberikan karunia kesehatan, nikmat pada pagi hari ini bisa berkumpul bersama di sini. Karena temanya kemarin sudah terlanjur memberikan tema itu. Saya ditanya temanya apa, langsung saya berikan tema, ayo kita buka kitab-kitab kuno begitu. Akhirnya saya terlanjur bawa. Ini ceritanya terlanjur bawa. Ini di kerdus belum saya keluarkan semuanya. Mungkin kita ambil yang penting-penting saja, tidak apa-apa. Karena saya tadi malam dapat info dari Bunda Sinta kemarin. Setelah saya bertanya apakah ada layar proyektor. Kalau misalnya ada layar proyektor, enak. Kata Bunda Sinta, lebih baik diberikan materi yang sederhana saja, begitu. Akhirnya, baik, tidak apa-apa. Ini terlanjur bawa. Terlanjur bawa. Tapi apapun itu nanti insya Allah ini sangat membantu sekali. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita makin cinta kepada Allah, makin cinta kepada Islam. Karena Islam ini sesungguhnya untuk semuanya mayoritas itu kan agama bawaan.
agama bawaan dari orang tua. Sehingga kalau kita tidak mendalaminya dan tidak mendalami agama lain, tentu ini akan menjadi agama yang hanya agama tempelan saja, begitu. Tetapi kalau kita mengetahui agama Islam ini secara menyeluruh dan kita mengetahui kitab-kitab dari agama lain, kita makin cinta kepada Islam, kita makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, hadirin sekalian, suatu ketika ada suami, ya. Ada suami, seorang lelaki itu saking cintanya kepada istrinya itu setiap kali kerja, berangkat kerja, itu selalu telepon istrinya, di kantor itu telepon istrinya. Telepon tit begitu, istrinya ngangkat. Halo, iya papi, gimana? Ada di mana sekarang? Kata suaminya. Si istrinya menjawab, ada di rumah, begitu. Nah, tentu suaminya kan mau meng-cross check bagaimana bukti bahwa ada di rumah, bagaimana caranya? Caranya adalah nyalakan blender dong, begitu. Nyalakan sama istrinya blendernya. Begitu. Oke. Baik, I see. Oke. Baik, terima kasih sayangku. Assalamualaikum, ditutup. Setiap hari, hampir setiap hari begitu. Nyampe kantor begitu, sekitar jam 12, jam 10, kadang pokoknya random, telepon lagi. Halo, di mana istriku? Di rumah, begitu. Nyalain blender dong. Nyalain blendernya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, begitu. Suatu ketika suaminya ini tiba-tiba ada habis pergi ke kantor, berangkat, lah kok laptopnya ketinggalan. Kurang lebih dia berangkat kan ke kantor jam 7. Dia jam 10 pergi ke rumah karena peralatan laptop yang dia butuhkan di kantor yang paling urgent itu dia nggak pegang. Pulang ke rumah, begitu ternyata yang dijumpai cuma anaknya. Loh, kemana mamamu? Tadi keluar bawa blender katanya. Itu. Jadi istrinya tadi ternyata kemana-mana bawa blender, ibu-ibu. Jadi akhirnya suaminya ini karena cross checknya hanya lewat online, telepon, ya, dia tidak melihat secara langsung bagaimana suara blender itu dinyalakan. Nah, sama, agama itu sama. Kalau kita tidak cross check secara detail, maka kita beragama ini akan menjadi hampa, begitu, dan mudah terombang-ambing. Begitu diterpa dengan ajaran-ajaran baru yang membuat kita menjadi ragu, begitu, terombang-ambing, kita mudah sekali untuk ikut kesana kemari, begitu. Itu agama. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Al-Qur'an, yang di sini Al-Qur'an. Kalau ini mayoritas Alkitab yang ada di sini. Yang saya bawa di sini ini mayoritas Alkitab. Kalau yang ini Alkitab dari berbagai versi. Ini Alkitab dari berbagai versi. Kalau ini Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an dari tahun-tahun kuno. Ini tahun-tahun lama. Bahkan saya bawa Al-Qur'an yang mohon maaf kalau disentuh sedikit robek. Jadi saya bawanya harus hati-hati. Jadi bawa dari Kota Malang ke sini itu yang mahal bawanya itu. Jadi ini disentuh sedikit robek, begitu. Ini tahunnya lama banget, lama sekali. Kita akan menjadi bangga nanti kalau kita pembuktian bagaimana ternyata agungnya Al-Qur'an itu. Ada yang bisa membaca Al-Qur'an,
apakah ada yang bisa untuk maju ke depan? 2 orang yang bisa membaca huruf Al-Quran. Saya coba pakai Al-Quran yang lama ini. Saya coba pakai Al-Quran yang lama. Ini udah lama banget. Ini khotnya khot terlama di Indonesia, karena jenis khotnya masih khot yang gemuk-gemuk itu, ya. Mungkin bacanya agak sedikit ribet sedikit karena khotnya tidak seperti khot yang tahun-tahun sekarang. Tahun-tahun sekarang ini khotnya enak-enak, jadi terasa kalau membaca itu mudah. Kalau ini khot lama, saya minta tolong ada yang pegang ini satu. Ada yang pegang satu, mungkin ya, ibu satu yang pegang Al-Quran yang baru, ada yang satu yang pegang Al-Quran yang kuno. Ya. Saya minta tolong ibu dengan ibu siapa? Saya Lydia. Ibu Lydia. Yang sebelah kanan saya Rini. Ibu Dini. Rini. Ibu Rini. Ibu Lydia yang pegang Al-Quran yang modern, tahun-tahun sekarang. Ibu Rini ini pegang Al-Quran yang kuno. Bu Rini minta tolong dibantu dispilkan ke hadirin. Dispilkan yang isinya dibukakan. Bismillah. Kita pembuktian kalau itu Al-Quran kuno. Jenis khotnya itu khot lama sekali. Nah, khot yang kalau bacanya ribet. Tebal. Oke, baik. Bu Lydia, mohon dibantu. Bu Lydia buka Al-Qurannya random, sudah. Terserah, biar tidak ada settingan. Ya. Kalau saya yang memerintahkan buka surat ini, settingan nanti. Ya. Yang mana? Tengah Al-Kahfi. Bebas. Al-Kahfi kalau tengah. Al-Kahfi, boleh. Al-Kahfi. Juz berapa tuh? Buka tengah itu udah Al-Kahfi ini. Saya boleh bantu, tidak apa-apa? Boleh. Soalnya ini memang susah nih. Ya, permisi. Soal Al-Kahfi ini Al-Kahfi. Oh iya. Al-Kahfi yang ibu mau, Bu Lydia mau baca yang ayat keberapa? Dari awal aja. Dari awal, boleh? Silakan. Baca 2 ayat saja. Oh, iya. Nanti Bu Rini minta tolong juga baca 2 ayat. Ya. Di ayat yang sama. Boleh. Ibu minta tolong disepilkan yang tadi, yang ada huruf merah tadi. Huruf merah. Iya. Bundanya, Bunda Sinta pasti masih ingat kalau Al-Quran zaman dulu itu tulisan wal yatalattaf itu warnanya merah gede biasanya. Al-Quran yang sekarang nggak ada. Coba. Nah, tengah-tengah surat Al-Kahfi. Ini jelas Al-Quran lama ya. Wal yatalattaf itu warnanya merah gede. Itu menandakan bahwa itu adalah tengah-tengahnya Al-Quran. Kalau itu sebagai motivasi sebenarnya, penyemangat. Kalau ada anak-anak kecil yang khataman Al-Quran itu kalau sudah nyampe wal yatalattaf bangga. Wah, saya sudah nyampe setengah. Nah, minta tolong Bu Lydia dulu yang membaca. Akan kita saksikan, simak bersama, dengarkan bersama. Apakah ayat antara Al-Quran modern dengan Al-Quran yang kuno, lama, apakah sama atau berbeda? Monggo, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Bu Rini silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'sa syadidan min ladunhu wa
wa yubashshirul mu'minina alladzina la ya'lamuna sholihati anna lahum ajran hasana. Sama atau beda? Sama. Sama ya? Sama nggih? Berarti Al-Quran ini mau dibolak-balik antara tahun-tahun bahkan puluhan tahun yang lalu, Al-Quran ratusan yang lalu kalau ada misalnya. Ini saya nggak berani buka yang ini karena kalau dibolak-balik nanti sobek. Kan tahun berapapun bisa diuji coba sama persis, tidak ada bedanya dengan Al-Quran yang sekarang. Jadi tidak ada perubahan sedikit pun, bahkan satu kata pun tidak ada. Begitu. Baik, terima kasih kepada Bu Lydia dan Bu ini. Dua orang lagi relawan kepada ibu-ibu yang kami muliakan untuk bukan membaca Al-Quran sekarang. Kalau membaca Al-Quran kan ini ada khawatir tidak pede dan lain sebagainya. Ini baca huruf getrik, baca huruf alfabet bahasa Indonesia. Dua orang relawan saya minta tolong dibantu untuk maju ke depan. Ini dua Alkitab. Satu ini terbitan terbaru, namanya Alkitab TB2, terjemahan baru versi kedua. Terbaru ini paling baru sudah, masih belum ada yang baru lagi. Tahun 2023. Penerbitnya adalah Lembaga Alkitab Sabda. Mohon maaf, bukan Lembaga Alkitab Sabda, Lembaga Alkitab Indonesia, LAI penerbitnya. Ini logonya yang di sebelah pojok kiri bawah, kanan bawah, LAI. Sedangkan ini adalah Alkitab terbitan lebih lama, tahunnya lebih lama sebelumnya. Sama, tapi ini TB jenisnya. Kalau ini TB2, kalau ini TB, terjemahan baru. Penerbitnya sama, Lembaga Alkitab Indonesia. Ini semacam Lajnah Kementerian Agama begitu, versi Kristen. Jadi lembaga yang memiliki otoritas resmi untuk menerbitkan Alkitab atau Bible di Indonesia. Silakan ibu-ibu boleh pilih bebas yang mana saja. Saya berbicara dengan ibu siapa? Ibu Ani. Ibu Ani. Kalau ibu? Ibu Neneng. Ibu Neneng. Ibu Ani dan Ibu Neneng. Baik, terima kasih telah bersedia untuk menjadi relawan. Bu Ani minta tolong dibantu buka kitab Lukas pasalnya 24 ayatnya 42. Lukas. Enggak Lukas tahu. gimana? Lukas nyarinya gimana? Saya baca. Lukas. Saya bantu. Lukas 24. 24. Kitab Lukas itu adalah perjanjian baru. Jadi yang warna merah. Oh, merah. Kalau ini yang warna hitam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah Etika Nur. Ya. Yang ayat 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Iya. Bu Neneng. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus suka makan ikan ya. Nah, tetapi dalam peristiwa itu Yesus diberikan hadiah makanan oleh seseorang. Nah, Yesus dikasih yang ini ikan Bakar yang itu ikan goreng. Kalau mau habis waktu saya bukakan Bible yang lain, versi tahun-tahun yang Beda lain. lagi. Itu beda-beda. Ada ikan yang dimasak. Yang dimasak. Ada ditambah sarang madu. Ada ditambah selebah madu dan lain sebagainya. Jadi ini dirubah-rubah terus. Yang ikan dipanggang juga ada. Jadi ini Bible yang lain. Tapi ini kita cukup 2. Bible 2. Baik. Kita akan buka ayat berikutnya. Yohanes pasal 4 ayat 19. Ibu-ibu kalau mau mengikuti saya bisa di HP-nya sendiri. Caranya ngetiknya di Google Yohanes
spasi 4.2.19. Begitu caranya. Ya, baik. Minta tolong Bu Ani dibacakan. Ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya, Bu Neneng. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ini mana yang benar? Itu Tuhan. Satunya Tuhan, Satu Tuhan. satunya Tuhan. Ya, jadi Yesus itu bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu senang bertemu dengan Yesus. Itu yang benar ini. Dia kaget ketemu Yesus. Akhirnya disampaikan oleh wanita itu, Tuhan. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Turun derajat. Jadi dari Tuhan menjadi Nabi. nabi. Tapi yang ini Yang lama. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau Seorang nabi. seorang nabi. Naik. Ini Tuhan Satu sama Tuhan, nabi yang satu benar Tuhan. yang ini. Yang lama. Yang ini Yang lama. ada tulisan Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Mana yang benar kira-kira? Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Tuhan. Karena perlu diketahui oleh para hadirin semuanya, di Alkitab atau di Bible setebal ini tidak ada satupun ayat yang Yesus kedudukannya Tuhan. sebagai Tuhan. Tuhan. Tidak ada. Paling banter itu Tuhan. Tidak. Dipleset-plesetkan itu. Jadi bingung ini jadi dari Tuhan menjadi Tuhan gitu. Nah, sehingga ini saya pernah mengadakan sandiwara dan berlaku sampai sekarang detik ini. Sandiwara sudah bertahun-tahun yang lalu. Barang siapa yang berhasil menemukan satu saja ayat di Bible ini yang Yesus menyatakan sendiri secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang Yesus sendiri menyatakan, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah, berhadiah 1 triliun rupiah. Uangnya dari mana? Memang nggak ada ayatnya. Makanya saya berani. Kalau 1 triliun saya nggak punya. Tapi karena berani bilang 1 triliun karena ayatnya nggak ada. Semuanya Yesus itu kedudukannya Tuhan. Tuhan. Kalau tidak Tuhan ya teacher, begitu kan, guru, begitu. Atau junjungan rabi, guru, ulama. Gitu. Ini gitu. Jadi buat ibu-ibu semuanya, hadirin semuanya, jangan pernah takut membaca Bible. Jadi kalau ibu-ibu semuanya disodori Bible atau dikasih hadiah gratis, diterima saja dengan senang hati, jangan dibuang. Karena Bible ini harganya mahal. Jadi kami para santri membutuhkan Bible ini sebanyak-banyaknya untuk belajar. Banyak santri yang tidak punya uang buat beli Bible. Jadi jangan dibuang, kalau perlu dikasihkan kepada kami. Begitu. Dan kalaupun dibaca, tidak akan membuat ibu-ibu semuanya menjadi murtad. Iya. Tidak akan. Karena cuma baca aja ya. Ya, baca aja. Di sini isinya bagus-bagus. Jadi kalau ibu-ibu menghatamkan ini pun makin cinta kepada Allah nanti. Nanti saya akan jelaskan semuanya. Baik. Satu lagi pembuktian. Buka kitab Tawarikh 2 Tawarikh pasalnya 22 ayatnya 2. Coba minta tolong Bu Ani bacakan. Ahazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja. Ya, stop. Dan Stop Bu Ani, enggak apa-apa. Nenek sekarang. Ahazia berumur 42 tahun beda. pada waktu ia menjadi raja. Ya. beda 20 tahun. Ya. Iya, Bu Ani berapa tadi? 22. Bu Neneng berapa? 42. 42. Coba minta tolong Bu Ani, apakah penerbitnya sama atau beda? Minta tolong dibacakan. Iya, penerbitnya Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Bu Neneng. Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Sama ya. Tahunnya. Tahun penerbitan cetak tahun 2023. Ya, Bu Neneng. Ini ya. Iya. Ya. Tahun penerbitan
cetak tahun 2017. Ya. Izin satu lagi pembuktian. 2 Samuel pasalnya 24 ayatnya 13. Samuel. Silakan Bu Ani. Lalu Gad datang kepada Daud dan memberitahukan kepadanya dengan berkata, apakah 7 tahun kelaparan akan menimpa engkau di negerimu? Ya, stop Bu Ani. Terima kasih. Bu Neneng. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Satunya Bu Ani berapa tadi? Berapa tahun kelaparan? 7 tahun. Ya. Bu Neneng berapa? 3 tahun. Clear ya, ibu-ibu ya. Sudah, kita akan mengetahui betapa agungnya Al-Quran. Terjaga sampai sekarang. Iya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga. Merinding kan. Iya. Merinding kata aku. Ani. Baik. Dah. Terima kasih banyak. Baru gininya. Ini ada lagi yang dipersoalkan. Dipersoalkan bahwasannya Al-Quran ini dituduh oleh para pendeta Kristen sebagai kitab suci yang menyontek Bible. Katanya begitu. Karena di dalamnya di sini diceritakan Adam, Nabi Salomo, ya, Sulaiman ada, Nabi Ibrahim ada, Nabi David ada. Jadi Al-Quran ini dituduh mencontek Bible, dituduh mencontek kitab sebelumnya, Bible dan Torah atau Taurat. Kita akan pembuktian siapa yang mencontek. Apakah Al-Quran mencontek? Minta tolong dibantu 2 relawan lagi dan tidak membaca huruf Arab. Tenang, membaca huruf kayak barusan bahasa Indonesia. Silakan dengan senang hati. Kalau ini pertunjukan setengah sulapan kalau ini. Habis ini. Tapi duduknya agak berjauhan ya Ibu ya. Ibu duduknya di sana. Saya minta tolong pinjam Alkitabnya itu. Ibu agak berjauhan. Bolehkah tidak memandang beliau? Memandang sana aja. Memandang sana aja, tidak memandang sini. Oh ya, oke, baik. Ibu mau yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang ini. Ya. Ibu nanti bacanya yang ini ya. Nggak usah sebutkan ayatnya, nggak usah. Saya minta tolong nanti bacakan yang ini. Sampai Nanti silang-silang bacanya gantian sampai satu cerita gitu ya. Tapi jangan jangan dibaca ayatnya. Permisi Ibu. Ibu baca, nanti saya minta tolong baca ini ya. Bergantian sama beliau sampai jadi satu cerita ya. Bergantian, satu ayat ganti, satu ayat ganti gitu ya. Nggak usah sebutkan ayatnya, nggak usah sebutkan nomornya ya. Baik. Mulai yang ini. Ya. Silakan. Segera sesudah Raja Hizkiah mendengar itu, dikoyokkanlah pakaian dan selubungannya, badannya dan kain kabung. Lalu masukkanlah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya lah juga Eliakim kepala istana, Sebna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Lanjut. Berkatalah mereka kepada, beginilah kata Hizkiah, hari ini hari kesasakan, hari hukuman, hari penistaan, sebab sudah datang waktu untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan yang melahirkannya.
Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman kepada perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk ke dalam sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang dari negeri sendiri. Saya izin bertanya kepada Bu Aida. Ini ceritanya masih panjang sekali. Masih panjang, masih ke bawah. Saya izin bertanya kepada Bu Aida. Bu Aida, yang dibaca Bu Aida itu kitab apa? Ayat berapa? Pasal 2 Raja-Raja 19. Ya. Yang dibaca Bu Aida adalah 2 Raja-Raja 19. Bu Tari, yang dibaca Bu Tari kitab apa? Pasal berapa? Yesaya 36. Yesaya 37. 36-37. Bukan. Yang Yang ini. Oh, yang ini. Yang ini maksudnya. Ibu tadi bacanya ini. Iya, oh ya. Yesaya 37. Jadi Beda. kitab yang dibaca Bu Aida sama Bu Tari itu beda. Tapi masih satu Bible ini kitabnya beda. Tapi semuanya sama, sampai berlembar-lembar itu. Beliau bacanya namanya 2 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ke bawah. Yang dibaca Bu Tari itu Yesaya 37 ayat 1 sampai ke bawah. Penasaran aku. Wah, penasaran katanya. Penasaran. Kepo. Jadi Al-Quran tidak pernah menjiplak Bible. Al-Quran tidak pernah menjiplak Torah. Justru Bible sendiri yang saling menjiplak. Iya. Jadi kitab Raja-Raja sama kitab Yesaya itu selisihnya ratusan tahun. Jadi penulisan kitab Raja-Raja dengan Yesaya itu bedanya sampai ratusan tahun. Tetapi isinya sama semua. Apakah copy paste? Wallahu a'lam bishawab. Atau mungkin ada kesalahan yang Cetak. Siapa dulu yang memasukkan, yang mencetak itu, wallahu a'lam. Tetapi intinya Bible, tolong jangan, para pendeta Kristen tolong jangan menyalahkan Al-Quran. Justru Bible menjiplak Bible-nya sendiri. Terima kasih banyak. Maaf ya, Pak. Ya. Penasaran, Bu Tari? Iya, kepo saya. Kepo, ya. Terima kasih banyak. Ibu-ibu bisa mempraktekkan ini kalau tidak punya ini, ya. Kalau tidak punya Bible. Saya bawa pulang. Mikrofonnya. Maaf. Terima kasih banyak. Maaf. Oh ya. Ibu-ibu bisa mempraktekkan ini jika tidak punya Bible. Bisa mengetik di HP-nya masing-masing. Tadi 2 Raja-Raja 19. Nanti ketemu 2 Raja-Raja 19 ya. Terus satunya Yesaya 37. Isinya sama semua sampai ke bawah. Sampai berlembar-lembar itu. Jadi sampai sekarang saudara kita Kristen dan Katolik itu hampir jarang yang baca Alkitabnya sendiri. Kami sudah menggeluti bidang mu'alaf ini bertahun-tahun. Itu semua mu'alaf rata-rata jarang baca Alkitabnya. Yang paham justru masuk Islam. Begitu. Kalau sampai paham, iya. Kalau paham beda-beda kayak tadi,
pasti masuk Islam. Kalau para hadirin semuanya membaca atau melihat ada saudara kita Kristen Katolik ke gereja bawa gini, itu di dalam nggak dibaca. Kalau saudara kita Katolik biasanya justru bawa puji syukur ya, yang isinya lagu-lagu itu. Kalau saudara kita Kristen yang Protestan di dalam gereja biasanya nyanyi-nyanyi gitu. Jarang baca Alkitab. Ya, biasanya romo atau pendeta kalaupun mengutip di gereja ya, hanya satu ayat saja. Satu ayat lalu lebih banyak motivasi kan? Motivasi, terus membuat orang tertawa, membuat orang bahagia, lompat-lompat, ayo bergembira. Gitu kan? Roh Kudus menjamah Anda semuanya kan begitu. Nah, ya, tidak ada tanya jawab. Jarang sekali ada, dan tidak ada, dipastikan tidak pernah ada namanya khataman Alkitab atau khataman Bible. Ada yang hafal Bible nggak ada. Bisa beda-beda. Bagaimana reaksi umat itu? Karena Mereka terhadap perbedaan-perbedaan atau mereka pernah mengupasnya? jangankan mengupasnya, bahkan kalau kita ada debat-debat begitu, biasanya kalau pendeta disuruh baca ayat yang bermasalah begitu, nggak mau baca. Ya, nggak mau baca. Bahkan di Surabaya yang lalu, saya sebagai moderator dalam debat ketika saya masih unyu-unyu, masih muda, ada debat antara Ustadz Masyhud versus Bapak Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Saya sebagai moderatornya, masih muda waktu itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, demi Allah, tangan beliau ini bergetar. Pak Pendeta MYM itu, Muriwali Yanto Matalu MYM. Ketika Ustadz Masyhud memerintahkan membaca kitab Markus pasal 16 ayat 17, 18, 19 itu. Karena ayat itu bermasalah begitu. Kalau dibaca konsekuensinya nak main-main begitu. Ayat yang memerintahkan untuk minum racun tidak mati. Jadi siapapun yang percaya kepada Yesus ya, beriman, maka minum racun pun tidak akan mati. Jadi Pak Pendeta MYM itu disuruh baca ayat itu, enggak mau. Dipaksa enggak mau. Tangannya tuh, karena ini meja, ini tangan, jadi penonton enggak ada yang tahu, hanya saya yang menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Tangan beliau itu bergetar ketakutan. Begitu. Bagaimana? Markus pasalnya 16 ayatnya 17. Mau ada yang mau membacakan? Silakan. Maju ke depan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ya, stop. Itu saja, Ibu. Jadi orang-orang yang beriman ya kepada Yesus, bahwa Yesus sebagai Tuhan, yang percaya, maka bisa bahasa-bahasa baru ya. Bisa bahasa Jerman, bahasa Inggris, Prancis dalam waktu cepat ya. Istilahnya keajaiban begitu. Saya tanya kepada Ananda Jesslyn Tia Lestari yang pinter bahasa Chungkuo itu kan. Dia bahasa Cina, bahasa Inggris ya. Dia guru bahasa Inggris, mualaf ya. Ketika dia baru masuk Islam, saya tanya, dulu Anda pinter bahasa Inggris, bahasa Chungkuo, bahasa Cina itu, apakah karena beriman kepada Yesus atau bagaimana? Ya saya belajar katanya bertahun-tahun. Saya belajar setiap hari 10 jam per hari, tidak boleh diganggu siapapun. Setiap hari 10 jam untuk belajar huruf-huruf Cina yang ribuan itu. Begitu. Jadi tidak mungkin saya tiba-tiba ajaib kemudian saya bisa bahasa Cina. Terus kemudian tadi bahasa bisa bahasa baru, bisa pegang ular. Pegang ular. Ya.
bisa pegang ular, dipatok pun tidak mati. Terus kemudian bisa minum racun maut Dan mendapat celaka. tanpa celaka. Saya pernah menguji Bapak Pendeta Logat Tambunan waktu datang pertama kali bertemu saya, tapi videonya belum tayang. Langsung saya masukkan racun tikus di situ, saya campur ya, kemudian langsung dia semangat. Mana, kata dia. Kan saya suruh baca ini, Markus 16, ayatnya 17 dan 18. Dia semangat. Lihat, dia semangat itu saya ketakutan. Karena takut jangan-jangan racunnya kurang gitu kan. Saya tambahin lagi 2 gitu. Saya campur lagi, langsung saya kasihkan. Tapi saya hati-hati, sangat hati-hati sekali. Kalau sampai dia minum, langsung saya ambil itu. Nanti kalau dia mati saya tanggung jawab kan? Gitu. Ada kamera lagi. Nah, tetapi waktu itu ternyata dia ambil saja, terus kemudian dia letakkan itu. Dia tidak mau minum. Begitu. Dia punya dalih waktu itu, pembuktiannya ya pokoknya bisa aja dia membelokkan jawaban itu. Lagi diet ya, Pak ya. Lesnya bisa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bu, Ibu siapa? Evi. Bu Evi, terima kasih banyak Bu Evi. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Jadi yang buat Bible itu siapa sebetulnya di awal? Yang buat Bible? Ya, banyak. Begini, langsung saja. Karena pertanyaannya bagus. Ini Al-Quran. Salah satu bukti bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali awal surat itu apa isinya? Apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengagungkan nama Tuhan kan? Mengagungkan nama Allah. Itu bukti firman. Kitab pembuktian. Kitab Torah atau Taurat. Jadi ibu-ibu, ini Bible kan? Bible. Mungkin saya harus memberikan pengetahuan dulu tentang ini. Bible itu terbagi menjadi 2. Ini ada hitam, ini ada merah. Oke? Yang hitam ini namanya Perjanjian Lama atau PL. Kalau yang merah ini namanya Perjanjian Baru atau PB, begitu. Nah, Perjanjian Lama ini paling tebal. Tebalnya segini. Yang Perjanjian Baru ini tipis. Ini sebentar, ini belum selesai. Ini Perjanjian Lama segini. Perjanjian Baru tipis sekali. Perjanjian Lama ini dapat dari mana? Perjanjian Lama ini saudara kita Kristen mengambil kitab sucinya orang lain. Kitab sucinya siapa? Yahudi, agama Yahudi. Namanya Taurat atau Torah. Ya, jadi kalau ada bahasa Torah begitu Taurat. Ya. Nah, yang ini cuman dikit, ya enggak sampai 20%. Ini 80% lebih ini ngambil kitab sucinya agama orang lain. Aslinya orang Yahudi itu marah aslinya. Kitab suciku kok diambil? Sama seperti ketika ada agama baru misalnya. Kitab sucinya orang Islam diambil lalu ditambahin. Nah, begitu, marah kan? Nah, kitab Torah ini kita berlepas diri dari apakah kitab Taurat ini sudah mengalami perombakan. Kalau itu pasti, ya. Apakah sudah mengalami pembelokan? Apakah ada terjadi perubahan-perubahan? Pasti itu, ya. Tapi kita berlepas diri dari itu. Yang jelas kalau kita membuka kitab Torah pertama kali, ya, ini ada di kitab Kejadian. Ini kitabnya orang Yahudi aslinya, bukan kitabnya orang Kristen. Siapa yang disebut? Yang disebut adalah Allah. Mengagungkan nama Allah. Ada satu yang bisa membacakan? Dengan Ibu siapa saya berbicara? Ibu Titin. Ibu Titin, terima kasih Bu Titin. Mohon dibantu dibaca Torah yang paling awal, kitab Kejadian namanya, ayat 1. Yang judulnya dulu enggak apa-apa.
Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Final ya. Ini berarti tanda-tanda ini adalah kitab suci yang firman dari Allah asalnya. Mengagungkan nama Allah dulu. Saya bawa yang bahasa Arab. Ini saya beli di Mesir, di Luxor. Waktu yang lalu saya diberangkatkan sama teman ke Mesir. Jadi ini kitab Torah yang paling awal. Ibu bisa baca huruf Arab? Enggak fasih. Saya bacakan ya, saya bantu ya. Fil bad'i khalaqallah as-samawat wal ard. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti mengagungkan nama Allah dulu ya. Baik, kita pembuktian sekarang. Bu Titin, Ya. Bu Titin masih tetap di sini. Ya. Bu Titin minta tolong dibantu buka kitab Lukas pasalnya ayat 1. Lukas. Ini kekecilan tidak? Ini yang cukup. Bisa. Para hadirin semuanya bisa buka di HP juga enggak apa-apa. Lukas 1.21. Jadi Lukas yang pertama. Namanya kitab Lukas itu. Ya, minta tolong dibantu dibaca. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Theophilus yang mulia. Bayangkan, ini kitab sama seperti kalau di Al-Quran misalnya surat Al-Baqarah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini namanya kitab Lukas. Pertama kali yang disebut siapa tadi Ibu? Bu Titin? Theophilus yang mulia. Begitu. Ini kitab Lukas, saya berikan clue. Nama penulisnya adalah Dr. Lukas. Dia adalah seorang dokter, sama seperti Ibu. Ibu, Bunda dokter ya? Dokter. Iya. Dokter. Dr. Lukas namanya. Baik. Dr. Lukas mengarang 2 kitab. 1 Lukas, satunya adalah Kisah Para Rasul. Kita buktikan bahwa itu tulisannya Dr. Lukas. Kisah Para Rasul, namanya Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Siapa yang disebut pertama kali? Theophilus. Ibu-ibu bisa tes, dan saya berani pastikan, setiap kali mungkin ada sahabat atau keluarga atau saudara yang Kristen atau Katolik, bisa ditanyakan, Theophilus itu siapa? Saya jamin tidak ada yang tahu. Bahkan Google pun atau ChatGPT, silahkan tanya aja, Theophilus ini siapa? Jawabannya biasanya tidak ada yang mengetahui secara pasti siapa Theophilus itu. Bukan Theophilos ya, ada 2 tokoh soalnya, ada Theophilos. Kalau Theophilos ada sejarahnya. Kalau ini Theophilus, tidak ada yang mengetahui secara pasti siapa itu Theophilus. Biasanya jawabannya seperti itu kalau Google atau ChatGPT. Namun saya berikan tambahan pengetahuan bahwa Theophilus ini kenapa kok disebut pertama? Yang mendanai. Betul. Betul Bunda Sinta. Yang mendanai. Jadi Dr. Lukas itu mendapatkan proyek penulisan kitab suci. Dia mengarang 2 kitab suci ini, didanai oleh namanya orang dermawan, orang kaya, namanya Theophilus. Sehingga sebagai wujud ucapan terima kasih, diucapkanlah itu namanya di paling awal kitab Lukas dan Kisah Para Rasul yang dikarangnya. Begitu. Nah, seperti kalau ibu-ibu yang S1, S2, S3, skripsi, tesis, disertasi, di awal-awal kan
ada ucapan terima kasih toh. Yeah. Nah, ucapan terima kasih kepada siapa? Kepada mamaku tersayang. Begitu kan? Pada siapa? My mom, my father, dan seterusnya. Begitu. Ibu Titin, terima kasih banyak. Ya. Saya akan membuktikan lagi, ada relawan satu lagi yang bisa maju ke depan. Saya berikan pengetahuan lagi bahwa Theophilus itu tidak beragama Kristen dan tidak tahu apa itu Kristen. Dia cuma mendanai saja untuk Dr. Lukas, dan dia tidak pernah menjadi Kristen, si Theophilus ini. Dr. Lukas ini tidak pernah bertemu Yesus. Dia hidupnya jauh dari Yesus. Dia orang bule, bukan orang Timur Tengah. Kalau Yesus kan orang Timur Tengah, Lukas ini orang bule. Jadi kita mulai mengetahui kan skemanya bagaimana ya. Sekarang saya akan memberitahu kepada ibu-ibu semuanya bahwa perjanjian baru, tadi kan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kalau ini perjanjian baru. Perjanjian baru yang tipis ini, sedikit ini, mayoritas didominasi ya oleh namanya Paulus. Jadi kalau ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Terus sama kitab-kitab Paulus. Jadi di sini mayoritas tulisan Paulus semua. Jadi kalau ada namanya kitab Roma, kitab Efesus, Galatia, ya, Timotius dan sebagainya, itu karangan Paulus. Kita akan buktikan. Ibu-ibu bisa mengikutinya di Google, tapi kalau di Google memang kurang maksimal ya, tapi tidak apa-apa. Tapi kalau di sini enak bacanya, kalau di Bible-nya asli. Tapi Google bisa kok, bisa baca ayat 1. Namanya kitab Roma. Bu siapa? Bu Asri. Bu Asri. Bu Asri bisa pegang mikrofon. Roma, kitab Roma. Jadi kalau kita tahu kitab Roma itu kan nama kota ya. Vatikan. Ya, nama kota. Jadi minta tolong di-spill ke penonton, Bu Asri, bagaimana wujudnya. Ini kitab Roma. Ini kitab Roma. Seperti ini kitab Roma. Ada judulnya begini kan, Roma besar. Minta tolong dibantu Bu Asri dibacakan ya. Mulai judul sampai ayat 1 ya. Ini. Ya. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, lanjut. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ya. Ini dari siapa Ibu tadi? Dari Allah atau dari Yesus atau dari Paulus? Paulus. Paulus. Jelas ya. Surat Paulus kepada jemaat di kota Roma. Lanjut. Ini ada namanya berikutnya itu Korintus namanya. Minta tolong dibacakan. Ditampilkan kepada hadirin. Seperti ini kitab Korintus namanya. Korintus. Ya, Korintus. Ya. Baca. Ya, minta tolong dibaca. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Ya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Ini dari Allah atau dari Yesus atau dari Paulus? Paulus. Nah, kalau kita mengetahui di sini masih ada banyak lagi namanya Efesus. Sama, Efesus. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus seperti ini. Seperti ini. Ada lagi berikutnya masih panjang ini. Ada namanya surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Namanya kitab Filipi. Jadi nama kota-kota dijadikan sebagai nama surat. Ya. Kemudian ada lagi sampai banyak sekali. Tapi saya akan tunjukkan yang menakjubkan ini. Ini namanya kitab Timotius. Ibu-ibu bisa mengikutinya di Google bisa. Timotius seperti ini. Timotius. Suratnya Timotius.
Kalau di Google itu Rasul Paulus. Ya, Rasul. Nanti saya ceritakan, Ibu. Minta tolong dibacakan. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Ya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Ya. Lanjut. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ya, Timotius ini siapa berarti Ibu Asri? Anakku yang sah dalam iman. Jadi anak angkat. Karena Paulus itu tidak menikah. Dia patah hati, sehingga dia tidak pernah menikah, tidak pernah punya istri, tapi dia punya anak angkat. Salah satunya namanya adalah Timotius. Jadi surat Paulus kepada anak angkatnya, lalu menjadi kitab suci di sini. Ada lagi yang menarik. Ini Timotius sudah. Lanjut ini Filemon. Ya, Filemon. Surat Paulus kepada Filemon. Ya. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Jadi Paulus ini dipenjara, dia dihukum, lalu dia menulis surat. Suratnya ditulis kepada Filemon, teman sekerja kami. Jadi teman sekantornya Paulus. Jadi surat kepada teman sekantor, jadilah kitab suci. Surat zaman dulu itu sakral loh ibu-ibu. Sakral. Bayangkan ibu-ibu pasti pernah mengalami peristiwa sebelum ada zaman WA, belum ada zaman SMS. Dulu itu surat menyurat loh. Bayangkan derasnya air mata seorang ibu ketika mendapatkan surat dari anaknya. Ibuku tersayang, nangis loh. Terus kemudian seorang ibu mengirimkan surat kepada anaknya. Apalagi kalau pasangan muda-mudi, berdebar-debar hatinya itu kan. Zaman dulu surat itu sakral. Kalau sekarang WA itu sudah makan, sudah minum, ya. Jangan, enggak usah nanya-nanya, transfer aja gitu kan. Kok nanya-nanya sudah makan gitu kan. Zaman dulu surat itu sakral. Paulus itu menulis surat ditujukan kepada anak angkatnya, termasuk ada namanya Titus dan lain sebagainya. Ada namanya surat Titus ya, kitab Titus ya. Ini Filemon ini teman sekerja dari Paulus. Dapat surat, sampai sekarang itu tidak ada yang mengerti siapa yang awal mulanya menggagas surat-surat Paulus ini kepada jemaat-jemaat di kota, kepada anaknya, kepada ini teman sekerja sekantor itu, lalu menjadi kitab suci. Sampai sekarang itu menjadi pertanyaan, siapa ya yang akhirnya menyusun ini secara rapi. Jadi kalau Bu Dokter tadi yang nanya ya, kalau ada yang bertanya tadi, siapa yang menulis Bible ini? Ya banyak orang, termasuk diantaranya tadi itu surat-surat Paulus kepada orang-orang tadi itu, termasuk kepada teman sekantor. Jadi kitab suci. Nah, termasuk Dr. Lukas tadi kan, dan lain sebagainya. Beliau tadi Bu siapa Bu? Bu Enda. Bu Aida. Mohon maaf Bu Aida. Bu Aida tadi bertanya, kalau di Google tadi Paulus itu rasul. Nah, Paulus ini banyak yang bertanya, Paulus ini siapa? Kan begitu. Dia tidak pernah bertemu Yesus. Dia adalah salah satu pendiri agama Kristen. Dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Jadi Yesus ini tidak pernah beragama Kristen dan tidak pernah tahu apa itu Kristen. Jadi salah satu penggagas agama Kristen diantaranya adalah Paulus, tapi tidak pernah bertemu Yesus. Paulus ini awalnya adalah sosok penjahat. Dia membunuh murid-muridnya Yesus. Banyak sekali dia membunuh murid-muridnya Yesus sampai meninggoy. Kemudian
setelah dia habisin itu murid-murid Yesus pada yang terakhir itu, kemudian dia mengaku bertobat. Dalam proses pertobatannya itu dia akhirnya berjalan kaki sampai ke tanah Damaskus. Itu di antara perjalanannya itu dia menempuh jalan yang panjang di padang pasir. Dia banyak riset, para ilmuwan itu menyatakan dia sepertinya dehidrasi. Jadi pada waktu dehidrasi itu dia merasa ada bayang-bayang putih. Nah, dia mengungkap bahwa itulah Yesus katanya. Lalu dia bersujud. Jadi dia bertemu Yesus dalam proses perjalanannya ke Damsyik itu. Begitu. Dan sejak itulah dia mengangkat dirinya menjadi rasul. Mulai hari ini diangkat menjadi rasul. Dia sendiri yang mengangkatnya. Buktinya apa? Buktinya ya tadi itu, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus tadi kan. Nah, dia sendiri yang mengangkatnya. Dan dia salah satu penggagas agama Kristen. Begitu. Dan termasuk ayat-ayat penebusan dosa yang katanya Anda akan selamat, ya, Anda akan dijamin masuk surga, dan seterusnya. Semua dosa diampuni, semua dosa diampuni, dan seterusnya. Itu ayat-ayatnya ada di kitab-kitab Paulus ini. Pertanyaannya, kitab-kitab Paulus tadi itu dari Allah, dari Yesus, atau dari Paulus? Dari Paulus. Jadi, dan saya beberapa kali berdialog dengan saudara kami Kristen. Alhamdulillah akhirnya mu'alaf ya. Yang terakhir lalu itu sampai terkaget itu. Cukup saya berikan ini, cukup saya baca, saya suruh bacakan, baca sendiri surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Kaget, baru tahu Pak, saya puluhan tahun sejak lahir Kristen, baru tahu ini saya, katanya, baru tahu. Akhirnya masuk Islam, gitu. Ini orangnya sudah sepuh, baru tahu saya, kok surat-suratan gini, katanya, gitu. Ada videonya, ya. Dan seperti ini kami tidak menghujat seperti ini, karena data. Yang tidak boleh itu menghujat. Ya, kita boleh mengungkapkan seperti ini karena ini data. Yang tidak boleh itu menghina. Sepemahaman saya kan di Quran juga ada kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Dan di pemahaman saya awal ini bahwa ini Al-Quran adalah yang paling sempurna, tapi semuanya satu ini gitu, karena ini disempurnakan. Pemahaman saya begitu. Iya. Jadi yang manakah kitab Taurat itu, yang manakah kitab Injil itu? Ini aslinya bukan Alkitab. Ibu-ibu, baru masuk Indonesia dikasih nama Alkitab. Aslinya namanya adalah Gospel atau Biblos, Bible aslinya. God, Glory, Gospel. Kalau penjajahan Belanda kan, God, Glory, Gospel. Gospel itu asal katanya God spell, G-O-D spell, ya, Tuhan berbicara, gitu kan. Ini artinya aslinya namanya Gospel atau Biblos, atau catatan. Biblos itu artinya notes, catatan-catatan. Ini bukan Alkitab. Ini diberi nama Alkitab supaya orang Islam di Indonesia itu familiar dan tidak terlalu anti Kristen, begitu. Nah, kemudian apakah ini Injil? Bukan Injil. Injil hingga sekarang itu tidak tahu di mana keberadaannya, karena sudah melalui ribuan tahun itu banyak orang itu membelokkan sampai hilang. Bukti, ini bukti. Bukan. Dan saya berani pastikan
Ini kan namanya yang perjanjian baru ini kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Penulisnya ini bukan murid-murid Yesus semuanya, termasuk Paulus. Dan mereka semuanya tidak ada yang pernah bertemu dengan Yesus. Bukan sahabat-sahabat Yesus. Jadi ini ya, ini data. Jadi kalau kita berbicara data, semua ini bukan murid-murid Yesus, dan penulis-penulis ini tidak pernah bertemu dengan Yesus. Jadi kemana ini? Nah, ibu-ibu pasti tahu. Kalau perjanjian lama tadi yang sebagaimana saya sebutkan itu ngambil dari kitabnya orang Yahudi, Taurat tadi. Nanti habis ini saya bahas sebentar. Ini bukti kalau Injil itu sudah dihilangkan. Siapakah nama murid-muridnya Yesus yang paling terkenal, yang paling disayangi, dicintai? Yudas, Barnabas. Terus kemudian ada lagi Thomas. Ada loh namanya Injil Thomas, ada. Tapi tidak dianggap. Sama orang Kristen tidak dianggap. Disebutnya apokrifa atau bidat. Ya, kitab bid'ah namanya. Sesat istilahnya. Injil Thomas, Injil Barnabas, seperti itu. Mereka, kalau kita membaca Injil Barnabas itu, mentauhidkan Allah dan menceritakan tentang akan datangnya Nabi Muhammad. Itu. Injil Barnabas, tapi sekarang masih ada jejak-jejaknya. Di Vatikan disimpan. Masih ada. Tetapi kenapa itu tidak dijadikan sebagai masuk ke dalam Bible ini? Karena nggak boleh. Kalau baca Injil Barnabas, Injil Thomas, ya, murid-murid yang disayangi Yesus itu, habis orang Kristen masuk Islam semuanya, begitu. Jadi itu salah satu bukti. Kenapa kok itu disembunyikan? Kenapa? Ada lagi namanya Injil Maria Magdalena, orang yang terdekat dengan Yesus itu, yang sering banyak diceritakan di sini. Disembunyikan juga, kan begitu. Banyak. Dan itu sebagai bukti bahwa Injil ini sudah dihilangkan. Disisakan yang ini saja. Yang tadi itu, yang kita bukti-bukti pembuktian yang agak kacau tadi itu kan. Begitu. Nah, kemudian Taurat. Kemana kitab Taurat? Katanya ini ambil dari Tauratnya orang Yahudi. Nah, kita sebagai umat Islam, untuk menentukan posisi Taurat ini, kita bersikapnya adalah tawakuf. Tawakuf itu berhenti. Tidak mengiyakan, tidak menidakkan. Karena khawatir ini memang masih ada jejak-jejaknya, bekas-bekasnya ini firman Allah. Kalau kita menidakkan ini, begitu. Kenapa kita mengiyakan? Karena ini masih ada, ya. Kalau kita baca di Taurat ini, kita pelajari. Taurat ini mengesahkan Allah sampai sekarang. Di sini tidak ada nama Yesus di kitab Taurat ini. Tidak meninggalkan Tuhan. Tuhannya tidak tiga. Tuhannya satu di kitab Taurat ini. Taurat ini mengharamkan babi, mewajibkan sunat, dan seterusnya. Ajarannya Islami banget ini. Betul. Saya akan pembuktian. Kalau ini Islami banget. Saya minta tolong relawan satu orang. Bu Ade, saya minta tolong dibantu dibacakan kitab Nehemia pasalnya 8 ayatnya 6. Kalau di Google, ibu-ibu bisa ngikuti juga ya. Kalau di Google itu 8 ayatnya 5. Kalau di sini di buku fisik ini 8 ayatnya 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Jadi ada Ezra. Ibu-ibu pernah tahu dengar Uzair tidak? Ya. Uzair itu adalah nabi, rasul zaman dulu, zaman sebelum Nabi Isa datang, sebelum Yesus datang, sebelum Nabi Muhammad datang. Ini nabi yang dihormati di Islam, di Yahudi dihormati, di Kristen dihormati, karena ada di kitab perjanjian lama ini. Dia nabi-nabi yang awal dia.
Jadi Ezra itu ya Uzair. Ya, sama seperti Nabi Noah, Nabi Daud gitu kan. Ini Ezra, Uzair. Ezra membuka kitab itu di depan seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Saya Ezra, kemudian jemaat itu duduk. Berarti Ezra sebagai apa ibu-ibu? Pengkhotbah, ya, khotib. Dia seorang nabi, imam, menjadi imam waktu itu, menjadi pengkhotbah. Kemudian ibu minta tolong dibantu. Pada waktu itu yang membuka kitab itu ya. Semua orang bangkit berdiri. Dia masih membuka kitab, tiba-tiba orang bangkit berdiri. Mau menutup proses khutbah itu, tiba-tiba orang bangkit berdiri. Namanya apa itu ibu-ibu? Persiapan ibadah atau qad qamatis shalah. Nah, lanjut ibu. Lalu Ezra memuji Tuhan, ya. Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Lalu Ezra memuji Tuhan dengan kalimat begini, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Itu apa bahasa Arabnya ibu-ibu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu ada sesi Ezra menjadi imam, ada sesi jemaatnya tuh bilang begini, amin. Lanjut ibu. Sambil mengangkat tangan. Sambil mengangkat tangan. Setiap kali gerakan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Lanjut. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Kemudian mereka berlutut membungkukkan diri rukuk. Lalu kemudian bersujud menyembah kepada siapa? Kepada Allah dengan muka sampai ke tanah. Bayangkan, di gereja pernah nggak seperti ini? Orang Yahudi pernah nggak kalau ibadah seperti ini? Siapa yang ibadah ada Allahu Akbar, amin, ruku, sujud sampai ke tanah. Itu detail sekali. Bible menjelaskan sampai ke tanah, sujud. Ya itulah pembelokan itu terjadi, tapi masih ada jejaknya. Jejaknya itu masih istilahnya editing itu masih belum sempurna begitu. Kenapa dibelokkan? Untuk kepentingan golongannya. Betul. Ortodoks itu memang mereka ingin supaya kembali kepada ajaran-ajaran tempo dulu, begitu. Tapi salahnya nyembahnya tetap Yesus. Iya. Karena di Bible juga wajib pakai hijab sebenarnya. 1 Korintus pasalnya 11 ayatnya 5 sampai 6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Ya, lanjut Ibu. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambut-rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Iya, jadi wanita yang tidak mau berhijab maka wajib dibotakin kepalanya. Itu hukuman buat wanita yang tidak berhijab. Siapa yang berhijab? Islam. Bu-ibu semuanya. Di gereja berhijab tidak? Pakai tank top, pakai rok mini. Tapi ke gereja. Pakai apa itu Pak Ustadz? Pakai. Oh, itu hanya biarawati saja yang taat. Biarawati, suster itu. Aslinya kalau berkerudung ya seperti berkerudungnya Bunda Maria. Bunda Maria itu coba kerudungnya tertutup, kerudung lebar kan begitu kan? Itu Bunda Maria. Begitu. Terima kasih banyak. Bu siapa itu? Ibu Ade. Bu Ade, terima kasih banyak Bu Ade. Sama. Mohon izin, mohon dimaafkan. Kenapa saya minta tolongnya bergantian supaya semuanya tahu. Oh, cara membukanya itu seperti ini gitu. Tidak cuma satu orang. Salah satu Bible yang digunakan untuk memurtadkan orang-orang Islam.
Penerbitnya sama, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Sama seperti yang menerbitkan ini. Ini tulisannya begini, Kitab Suci Injil. Coba, Injil tadi kan bukan ini kan? Kemudian di sini tidak ada nama Yesus. Adanya adalah namanya Isa. Tahun-tahun ini karena saudara kita Kristen merasa kecolongan, banyak sekali yang mu'alaf karena diksi Isa Al-Masih ini, sehingga mulai ada gerakan program untuk menjauhkan antara nama Isa dengan nama Yesus. Seperti ada yang lalu upaya pengajuan ya, gugatan ke pengadilan dan minta agar nama di kalender itu kenaikan Isa Al-Masih dirubah menjadi kenaikan Yesus Kristus. Wafatnya Isa Al-Masih menjadi wafatnya Yesus Kristus ya. Supaya apa? Supaya mereka ini gerakannya sekarang gerakan untuk Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Tapi ini biayanya besar karena apa? Banyak sekali gereja-gereja gede di Jakarta ini masih namanya Gereja Isa Al-Masih. Kalau mau membongkar itu biayanya besar. Masih belum lagi papan namanya di mana-mana, kan papan namanya besar sekali itu kan. Itu kalau dirubah biayanya besar itu. Menjadi Gereja Yesus Kristus misalnya. Ibu-ibu bisa ketik di Google Map Gereja Isa Al-Masih gitu. Muncul nanti. Di Jakarta banyak begitu. Nah, dari situ kita akan ketahui bahwa sesungguhnya Yesus ya Isa, Isa ya Yesus aslinya. Tetapi begini, kita bisa mendeteksi sebenarnya nama mana yang asli. Lebih asli mana namanya? Isa atau Yesus? Pertanyaannya adalah, Yesus ini orang mana? Orang Palestina, orang Timur Tengah. Coba, nama Isa. Palestina banget tidak? Palestina banget tidak? Palestina banget. Coba, nama Yesus. Palestina banget tidak? Tidak. Ada yang menyebut bahasa Latin, ada yang menyebut bahasa Yunani. Ini yang saya bawa, ini Protestan. Ya. Kalau ini yang saya bawa ini Katolik. Isinya sama. Cuman ditambahi ada tambahan Deuterokanonika. Kalau yang di Katolik ya. Orang Kristen Protestannya tidak setuju pada Deuterokanonika. Jadi dihapus. Orang Protestan minta kitab Deuterokanonika itu dihapus. Jadi ini berbeda memang. Jangankan begitu. Kalau Protestan itu salib saja. Kalau Katolik ada patungnya. Kalau kita membaca ayat Bible ini sesungguhnya menarik. Kenapa saya bilang bahwa semakin kita menghatamkan ini, semakin kita cinta kepada Allah, semakin kita menghatamkan ini, semakin kita cinta kepada Islam. Karena di dalamnya ini, kalau kita telusuri, Yesus itu isinya adalah ternyata orang soleh, Muslim dia. Yesus sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Nggak neko-neko Yesus itu. Bagus isinya. Dia tidak Kristen banget, tapi Islami banget. Di sini kita buktikan. Mau bukti tidak? Terakhir sebelum kita tutup. Ya. Saya minta relawan satu orang. Nggak, tolong dibantu. Iya. 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 Itu Katolik. Mengapa muncul agama Protestan, Kristen Protestan? Karena menggugat adanya surat penjualan pengakuan dosa tadi itu. Dibisniskan oleh gereja waktu itu. Jadi sesungguhnya Kristen yang pertama itu ya Katolik itu dulu awalnya. Protestan belum ada. Protestan itu bukan protes aslinya, tapi muncul kata protes ya dari Protestan itu.
Protestan itu artinya Pro-Testament, ya. Pro-Testament, ya. Kembali kepada testamen ini. Ya. Kembali kepada Khitoh gitu. Namanya adalah Martin Luther, penggagasnya Kristen Protestan itu. Dia protes. Protesnya itu, ayo kita Pro-Testament, kembali ke sini. Bahwasannya semua itu dosa dihapus, gitu kan. Dosa itu dihapus. Tidak ada masalah, tidak ada itu jual-jualan surat pengakuan dosa. Nah, akhirnya dia bikin gerakan Kristen Protestan karena tidak setuju dengan pebisnisan itu. Bu Titin minta tolong dibantu buka namanya, Bu bisa ngikuti juga. Yesus sholat subuh, Markus 1 ayatnya 35. Ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ini pagi, tapi kok gelap? Apa kira-kira itu? Subuh. Bukan malam ya, pagi-pagi benar. Ya. Berarti subuh. Ia bangun, Yesus itu bangun dari tidurnya. Lalu Yesus berangkat, pergi ke tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi itu apa kira-kira? Tempat yang enak untuk beribadah, bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah. Bait Allah, namanya Bait Allah. Lalu berdoa di sana. Berdoa di sana. Pertanyaannya, Yesus ini Tuhan atau siapa? Kok berdoa? Manusia. Jelas sekali. Ayat ini kalau dibacakan di gereja, tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Karena Yesusnya sholat subuh. Dari mana kita tahu kalau Yesus sholat subuh? Dari kitab yang berbahasa Arab. Kalau yang berbahasa Arab ini bahasa yang lebih dekat dengan Yesus, karena Yesus orang Timur Tengah. Ini tidak jauh-jauh dengan Yesus. Ibrani dengan Arab, ya, itu kan salam, shalom, begitu kan? Laila tov, ya, selamat malam, ya. Kemudian banyak yom itu. Jadi bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu satu saudara, ya. Shalom alaika atau assalamu alaika, shalom alaikum, assalamu alaikum, ya, sama begitu. Jadi sumbernya itu sama berarti kan, ya. Kitab Torah, kitab Al-Quran, ya. Nah, ini kita buka yang Bible bahasa Arab ini. Markus 1 ayatnya 35. Ibu bisa baca Arab? Insya Allah. Siap. Wa bis subhi bakiram jiddan qama wa kharaja wa maddo ila maudi'in ala'i kholain wa kanu yusalliya hunaka. Betul. Wa fis subhi bakiran jiddan qama wa kharaja wa madha ila maudi'in khala'in wa kana yusalliya hunaka. Kalau kita mau salat usolli kan begitu kan? Ya. Kalau ini ya itu dia. Wa kana yusalliya hunaka. Ngapain ini berarti? Salat. Kalau ini tadi tulisannya berdoa di sana. Kalau ini dia sholat di sana. Bahasa Arabnya doa itu ad-du'a, kan begitu. Tapi ini tidak. Ini otentik. Tulisannya itu yusalliyah, dia sholat. Kita buktikan kalau Yesus itu benar-benar sholat. Karena ayat-ayat di tempat lain, di kitab-kitab yang lain, sama. Yesus sholat, Yesus sholat, Yesus sholat. Kita buktikan. Satu lagi ayat. Namanya, ibu-ibu bisa ikuti di Google, kitab Lukas pasalnya 6 ayatnya 12.
Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu Yesus pergi ke atas bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Berarti Yesus sholat tahajud sepanjang malam loh itu, semalam-malaman. Kita buktikan bagaimana Bible bahasa Arab. Kita buka kitab Lukas. Ini kitab Lukas namanya. Injil Lukas 6 ayatnya 12. Tika al-ayami qaraja ilal jabali yusalaya wa qadal laila kullahu fi sholat lillah. Ya, ngapain Bu berarti? Sholat kepada Allah. Ya, saya bacakan. Wa fi tilkal ayami kharaja ilal jabali liyusalliya, untuk sholat. Wa qadal laila kullahu fi sholati lillah, dan dia menghabiskan malam-malamnya itu untuk sholat kepada Allah. Oke lah, kalau orang saudara kita Kristen yang di Indonesia tidak mau pakai yang sholat, pakai yang berdoa, ya berarti tetap Yesus bukan Tuhan berarti kan? Sepanjang malam loh dia berdoa kepada Allah. Kalau baca ini tapi hatinya tidak terketuk, itu kenemenan Bu. Kenemenan itu bahasa Indonesianya apa ya? Keterlaluan. Tebel banget, ya, bebel banget, ya. Bebel banget. Baca ini, ya, baca ini, tapi tidak sadar, itu berarti sayang banget, ya. Kasihan. Gitu. Kami kasihan kepada jemaat-jemaat saudara kita yang belum tahu ini. Allah belum membukakan hatinya. Betul, betul. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ya. Terakhir. Di Kristen itu sebenarnya kan banyak kan yang bilang menghina Islam. Islam agama poligami, Islam agama poligami. Islam agama poligami. Kristen ini di Bible ini justru satu orang Kristen pria boleh punya istri 100. Emang bisa ya? Emang bisa, Dra? Ada. Perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, it's okay lah. Ada cerita di situ Nabi Salomo punya istri 700 plus 300 kan begitu. Oke lah, wajar ya. Nabi Ibrahim punya istri 2, Siti ibu Sarah dan Hagar kan begitu. Nabi Daud punya istri beberapa, ya wajar. Oke. Ini perjanjian baru. Satu pria Kristen. Jadi gini, Islam itu sebenarnya kita akan tunjukkan bagaimana betapa agungnya Al-Quran ini, Bu Ibu. Yang memerintahkan agar poligami itu jangan, gitu loh. Ayatnya begini, ayatnya. Jadi Al-Quran ini satu-satunya ayat yang memerintahkan kalau pria itu satu saja istrinya. Tidak ada kitab lain yang seistimewa Al-Quran ini. Ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Itu ayatnya. Artinya begini. Dan nikahilah ya perempuan ya itu 2 atau 3 atau 4. Tapi jikalau engkau tidak mampu ya, atau jikalau engkau takut ya, tidak berbuat adil, maka nikahilah cukup 1 saja. Karena itu menjauhkan engkau dari mendolimi orang lain. Bayangkan, Allah itu bahasanya indah sekali. Jadi Allah itu memberikan kehati-hatian. Kalau engkau nikah lebih dari 1, itu berpotensi mendolimi orang lain. Bayangkan, orang-orang yang nikahnya nggak pamit sama istrinya, isinya bohong terus. Mau kemana?
kerja, gitu kan? Kalau pamit nggak boleh. Iya. Kalau pamit nggak boleh. Iya, tugas kantor. Dosa itu dikumpulkan tiap hari. Sama si pria itu. Rata-rata itu dikumpulkan tiap hari. Itu Allah berkata itu, engkau mendolimi orang lain itu potensinya kalau punya istri lebih dari satu. Maka poligami itu sesuatu yang sakral ya, yang sakral yang harus hati-hati begitu. Dan batasnya 4. Jadi Islam itu untuk membatasi maksimal 4. Nah kalau ini orang zaman dulu istrinya bisa banyak, bisa 20, 30, 100, 200 begitu kan. Bahkan kalau zaman sekarang pengacara yang terkenal Katolik kemarin istrinya 10 kan. Bisa diketik di Google ya. O.C. Kaligis itu istrinya 10 Katolik. Ya. Nah, kalau di sini di Bible ini boleh satu orang 100. Dalilnya ada di Matius, Markus, Lukas. Saya tunjukkan ya. Ini saya tunjukkan kalau yang bahasa Indonesianya dihapus. Kalau yang bahasa Inggrisnya ya versi King James Version ini. Bible-nya mana? Oh ini Budia ini pinter ini nanti. Saya minta tolong Budia ini bacakan. Kalau yang versi King James Version ini adalah versi King James Version adalah Bible bahasa Inggris yang pertama kali diresmikan, yang diakui oleh Kristen Protestan. Ini King James Version ini. Jadi kalau Bible yang versi bahasa Inggris yang lain itu sudah terlambat istilahnya. Ini yang pertama kali, yang top number 1 ya. Ini masih ada jejaknya. Begitu juga di kitab Bible yang bahasa Arab, ini juga masih ada. Boleh nikah, boleh punya istri 100. Anehnya, ini ada yang pernah kejadian kecolongan. Jadi dari LAI ya, di Gideon ini bikin Bible satunya bahasa Indonesia, satunya bahasa Inggris. Ya, kanan bahasa Inggris, kiri Indonesia. Tapi lupa dihapus. Jadi yang Inggris masih ada, boleh nikah, boleh punya istri 100. Yang bahasa Indonesia enggak ada gitu loh. Lucu kan? Diterjemahin, tapi terjemahannya enggak ada, beda. Akhirnya muncul dari lembaga yang sama, ini terbitan yang lebih baru lagi, yang bahasa Inggrisnya akhirnya dirubah juga. Nanti kapan-kapan insya Allah kita silaturahim lagi. Di sini yang jelas ada ayatnya, dan ini kita berbasis data. Ini bukan hoax, ada ayatnya. Satu pria Kristen boleh nikah, boleh punya istri 100. Iya, bisa dihapus. Ya. Menarik Pak untuk dibahas. Iya. Iya. Waktunya sehari nggak cukup ya Pak ya. Iya. Baik, kita akhiri. Terima kasih banyak Bu. Pak. Ya, terima kasih banyak. Bu siapa Bu? Bu Titit. Terima kasih banyak Bu Titit. Ya. Wah, apa tuh Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia. Aromanya aroma Eropa. Wah, cakep nih Pak Ustadz. Iya. Dari depannya packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem, tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya, itu bisa bertahan sampai 8 sampai 12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan? B'Shem Adonai
Rahman ya Rahim Hadahillah ledonai Rabban ha'alamin Rahman ya Rahim Malih yawm haddin Utqa abidim وبخا مستيعين